Oke, Squad Capru, kita lanjut dari part kemarin. Saat kita dialihkan kepada orang ini, di waktu yang bersamaan, Si Hao sedang bertekad bahwa dia bisa melampaui Si Yi. Singkat waktu, Si Hao pun pergi ke halaman dalam Papillon Butian. Saat Si Hao membuka gerbang, ada hal ganjil di belakangnya. Namun, Si Hao yang mengabaikannya, ia memilih untuk lanjut. Ketika di dalam, ia melihat ada arai kuat yang sepertinya melindungi sesuatu. Si Hao yang terhentikan itu, ia pun segera menghancurkan arai tersebut sampai hancur lebur meskipun ada rune yang sangat kuat di sana. Si Hao yang melihat roh pengorbanan Papillon Butian ini, ia pun segera menghormat dan mengenalkan dirinya sebagai murid baru di Papillon Butian ini. Sambil seperti biasa, ada yang ganjil berseliweran kegeleberan di belakangnya. Setelah menghormat roh pengorbanan, Si Hao pun melihat roh pengorbanan Papillon atau yang sering disebut Dewa Pohon Anggur ini terlihat sedang menggugurkan salah satu daunnya. Lalu Si Hao yang memungut daun itu, ia bertanya, "Kamu sakit kah?" Anjay. Di sana Si Hao pun mendekat dan sedikit menceritakan tentang roh pengorbanan di desanya yang juga sedang sakit. Mungkin yang dimaksudnya Dewa Willow ya. Singkat cerita, Si Hao yang merasakan bahwa tempat ini dipenuhi aura rune yang kuat, ia mengatakan bahwa berkultivasi di sana harusnya lebih efektif. Sambil kegirangan, Si Hao pun meminta izin kepada Dewa Pohon Anggur. Di sana, Si Hao yang sedang berkultivasi, ia sedikit membahas tentang Si Yi yang mengambil tulang tertingginya. Dan ia mendapat pelatihan penuh dari Mansion Wu Wang, juga dipilih untuk memasuki kuil suci kuno di Papillon Butian. Di sana, Si Hao yang sepertinya sudah pasrah karena ia belum memahami tentang True Primordial Record yang juga mengandung arti sebenarnya dari Taoisme. Ia mengatakan bahwa jika seperti ini, ia tidak bisa melampaui Si Yi, serta tidak bisa pergi ke Gunung Taigu untuk menemukan ayah dan ibunya. Secara mengejutkan, Si Hao terlihat dibantu memahami misteri True Primordial Record-nya, jelas membuatnya mempermudah kultivasinya itu. Tak lama, ia pun berhasil memahaminya. Saking senangnya, ia pun memeluk kukuk atau labu yang menggantung pada Dewa Pohon Anggur. Setelah dari sana, Si Hao pun keluar dari gerbang dengan mengendap-endap. Namun, tiba-tiba Si Hao dikejutkan dengan adanya si Abah Jurig yang pada awalnya Si Hao menganggap si Abah itu adalah senior. By the way, si Abah Jurig ini ternyata sesosok roh pengorbanan di sana yang mati penasaran karena mencari pedangnya yang hilang entah kemana. Tapi kok katanya ada pedang yang tertancap di kepalanya. Ya sudahlah. Sedikit tambahan, si Abah ini ternyata bernama Goy. Karena kehadirannya tidak diundang, sontak membuat Si Hao kaget setengah mati. Ketika Si Hao sudah tersungkur ke tanah, si Abah Goy ini masih saja menggentayanginya dan meminta Si Hao untuk mengembalikan pedangnya. Di sana, Si Hao hanya bisa mengatakan bahwa pedangnya itu ada di atas kepalanya. Iya juga sih, anjir. Setelah Si Hao mengatakan itu, kepala si Abah Goy memutar dengan menyeramkan. Lalu ia menghilang entah kemana. Scene beralih di Papillon Butian yang masih dengan nuansa seserbetan si Abah Goy ini. Di sana, Si Hao terlihat sedang berlatih bersama murid lainnya. Ketika sedang husu, Si Hao kembali dikagetkan dengan kedatangan si Abah Goy yang masih meminta Si Hao untuk mengembalikan pedangnya. Namun kelihatannya murid lain tidak bisa melihat keberadaan si Abah Goy ini. Dengan kata lain, hanya Si Hao lah yang bisa melihatnya. Kembali kepada Si Hao yang sedang lari dari si Abah Goy. Di sana, si Abah Goy masih saja mengejarnya kemana-mana, sampai-sampai ke dalam sungai pun ia temukan. Ketika sadar setelah tenggelam karena telah dikejar oleh si Abah Goy, Si Hao yang masih pingsan, ia masih saja diganggu olehnya. Tapi kali ini si Abah Goy ini nolong loh.
Dari sana si Hao yang sembunyi dimanapun dan kemanapun masih saja ditemukannya. Pada akhirnya si Xiao yang sudah terbiasa diganggu oleh si Abah Gui, ia pun pasrah dan terlihat sudah bosan diganggu olehnya. Di esok harinya, di bidang latihan kaum jenius, si Hao melihat Qin Peng sedang dibully oleh murid nakal di sana. Namun, Qin Peng yang tidak ingin mereka kena batunya, Qin Peng mengatakan kalau ia hanya sedang belajar seni bela diri dengan mereka. Si Hao yang jelas-jelas melihatnya sedang dirundung, ia pun berniat akan memberi mereka pelajaran. Setelah mereka pergi sambil mengelak karena sedang tidak enak badan, si Hao pun dicekik oleh si Abah Gui lagi nih. Membuat si Qin Peng mengira si Hao sedang tersedak. Karena muak dan sesak, si Xiao pun berniat akan mencabut pedang yang ada di kepalanya itu. Setelah berjuang kuat, namun pedang itu tidak bisa dicabutnya. Alhasil ia pun lari dan menabrak tetua Xiong Fei. Sontak tetua Xiong Fei pun sangat marah terhadapnya. Lalu si Xiao yang masih saja kelihatan sedang ketakutan, ia pun memberitahu tetua bahwa ada hantu yang mengejarnya. Mendengar Xiao berbicara seperti itu, ia pun menertawakannya dan mengatakan bagaimana bisa ada hantu pada siang hari. Iya juga sih. Namun seketika tetua Xiong Fei malah berbalik menanyakan bahwa hantu itu seperti apa. Mendengar penjelasan dari si Hao, tetua Xiong Fei entah kenapa ia juga ikut takut, lalu menanyakan keberadaan hantu itu ada di mana. Merasa tidak tertolong, si Hao pun nepak tarang dan menghela nafas. Di sini kita diperlihatkan tetua Xiong Fei dan si Hao sedang berjalan di istana kuil kuno. Di sana ia berniat akan menemui Master Papillon Butian. Namun baru saja bertemu, ia dikejutkan dengan pernyataan si Master kepada si Hao. Juga ia mengetahui latar belakang si Hao yang sudah membuka 6 Dongtian atau jalur surgawi di usia muda. Mengetahui bahwa orang yang bersamanya ternyata anak beruang, tetua Xiong Fei pun sedikit marah kepadanya. Namun segera dihentikan oleh Master Papillon. Lalu tetua Xiong Fei mengelak bahwa ia hanya bertanya-tanya mengapa si Abah Gui itu memilih murid biasa dan ternyata hanya kepincut dengan status si Hao sebagai anak beruang. Si Hao yang sudah sebal, ia bertanya tentang keinginan si Abah Gui itu. Di sini si Master menjelaskan bahwa pedang yang ada di kepala si Abah Gui itu milik musuhnya dan pedangnya sendiri tertinggal di Gunung Baiduan. Lalu si Master menceritakan tentang si Abah Gui itu yang akan mencari anak jenius untuk menemukan pedang miliknya. By the way, Gunung Baiduan merupakan tempat di mana praktisi suci meneteskan air mata dan darah. Itulah kenapa hanya bisa dilakukan oleh murid terbaik. Xiao yang menolak pergi ke Gunung Baiduan, ia pun dibujuk oleh si Master bahwa ras manusia yang menginjakan kaki di sana akan meningkat sangat cepat setelah keluar dari sana. Lalu si tetua Xiong Fei dan si Master mengatakan, setelah mendengar si Yi, si Hao pun menyetujuinya untuk ikut. Namun syarat untuk masuk ke sana, si Hao harus memperkuat kultivasinya. Si Master pun akan menyuruh seorang tetua untuk melatihnya. Singkat cerita, si Hao pun mengunjungi leluhur Mu Yen yang akan menjadi pelatihnya sekarang. Merasa bosan menunggu leluhur Mu Yen bertapa, ia pun segera mengejutkannya dan bertanya apakah kau sedang permainkanku? Lalu leluhur mengatakan dengan singkatnya, Si Hao yang sudah mepet waktu, ia segera to the point menanyakan ke leluhur, apakah kamu bisa mengajariku jurus yang paling kuat? Namun tetua mengatakan untuk memulai dengan jurus menyirami tanaman. Sesudah sedikit debat kusir, si Hao pun menyirami tanamannya dengan caranya sendiri. Tapi gak salah juga sih anjir. Sementara itu, di lautan kesadaran spiritual, si leluhur dan master membicarakan tentang nasib Papillon Liu yang tidak seharusnya dipertaruhkan kepada anak beruang itu. Namun, si master mengatakan bahwa tidak ada cara lain selain ini. Di sana, ia juga membicarakan keunggulan-keunggulan dari si Hao, si anak beruang itu yang berbeda dari yang lain. Ketika kembali ke kesadarannya, leluhur yang melihat si Hao yang menyirami tanaman obatnya dengan cara itu, ia segera memberhentikannya karena membuat tanamannya rusak.
Lalu Xiao pun disuruh untuk memperbaiki kebunnya itu. Singkat cerita, sesudah memperbaiki kebunnya itu, Xiao terlihat mengeluh kepada Qin Peng karena kedatangannya ke pavilion ini tidak lain untuk belajar keterampilan yang hebat, namun malah disuruh untuk menyirami tanaman. Si Qin Peng yang mendengar keluhan si Xiao, ia menjawab bahwa leluhur Mu Yan melakukan itu untuk kebaikannya. Di sana Xiao yang melihat wajah Qin Peng terluka, Xiao pun meminta tanaman obat yang mau Ciu curi dari kebun leluhur Mu Yan. Mendengar itu hasil curian, Qin Peng pun menolaknya. Namun Xiao mengatakan bahwa ia sudah menyiraminya selama beberapa hari. Tentu saja harus mendapat bayaran. Esok harinya, si Xiao terkejut melihat Mao Ciu sedang digantung oleh leluhur Mu Yan. Karena ia tahu bahwa Mao Ciu sudah mencuri tanaman obatnya. Xiao yang tidak terima peliharaannya diperlakukan seperti itu, ia pun berbicara keras kepada leluhur Mu Yan. Namun, si leluhur mendekatinya dan berkata agar menyembunyikan identitas asli si Mao Ciu, yang sebenarnya hewan tertinggi. Karena jika yang lain tahu, maka ia akan berada dalam masalah. Lalu si Mao Ciu pun dibebaskan dari sana. Sesudah itu, ia pun melihat tingkah aneh dari si Mao Ciu. Xiao yang mengerti pepetanya, ia menceritakan bahwa ia melihat Qin Peng sedang dibully oleh murid-murid dari Camp Genius pada baru-baru ini. Juga memaksanya untuk tidak bergabung dengan Camp Genius. Xiao yang khawatir ia berniat akan menyusulnya. Namun si leluhur mengatakan untuk berhenti karena latihannya akan dimulai besok pagi. Di sana Xiao mengelak sebisa mungkin karena besok adalah hari ketika Camp Genius mengadakan kompetisi dan ia ingin menonton si Qin Peng. Tetapi si Xiao yang bersikeras akan pergi, ia pun segera ditindak oleh leluhur dan mengatakan bahwa setiap orang di pavilion Butian ini memiliki jalan kultivasinya sendiri, juga menyuruhnya untuk mempersiapkan tubuhnya sebelum berlatih. Oke, Squad Capruk, mungkin segini dulu part ini. Gua Capruk undur diri, see you next video, wassalam dan goodbye.